Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Gebituas Boro. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu relasi dan fungsi. Setelah pembelajaran ini, kita diharapkan mengetahui perbedaan relasi dan fungsi, serta membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Terdapat 3 pokok bahasan, di antaranya relasi, kedua fungsi, lalu hubungan antara relasi dengan fungsi. Pertama, relasi. Kita misalkan dengan Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan ke dalam himpunan, yaitu himpunan A, kita tuliskan sebagai A sama dengan kurung kerawal Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Sedangkan jenis olahraga yang digemari mereka kita masukkan dalam himpunan B, yaitu dapat ditulis B, kurung kerawal, badminton, renang, basket, dan sepak bola. Apabila kedua himpunan tadi kita ubah ke dalam diagram panah, akan menghasilkan seperti gambar berikut. Sudah dilihat? Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pernyataan berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ada 3 cara dalam menyatakan sebuah relasi. Yang pertama dengan himpunan panah, kedua dengan himpunan pasangan berurutan atau HPB, yang terakhir dengan diagram Kartesius. Diagram panah. Perhatikan gambar di bawah ini. Himpunan A, Eva, Roni, Tia, dan Dani. Himpunan B, merah, hitam, dan biru. Relasi antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan oleh anak panah. Oleh karena itu, diagram tersebut dinamakan diagram panah. Himpunan pasangan berurutan. Anggota-anggota himpunan A yang tadi, Eva, Roni, Tia, dan Dani, dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan B, merah, hitam, dan biru sebagai berikut. Pernyataan Eva menyukai warna merah ditulis dalam kurung Eva merah. Pernyataan Roni menyukai warna hitam ditulis Roni dan hitam, dan seterusnya sesuai panah dalam diagram panah. Himpunan pasangan berurutannya dapat ditulis kurung kurawal Eva merah, Roni hitam, Tia merah, dan Dani biru. Diagram Kartesius. Anggota-anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan mendatar pada sumbu X, dan anggota-anggota himpunan B ditempatkan tegak pada sumbu Y, seperti digambar. Setiap anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B diberi tanda noktah atau titik. Yang kedua, fungsi atau pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu atau seluruh anggota himpunan B. Berikut ini contoh fungsi semua anggota A ke anggota B. Yang ini contoh bukan fungsi. Tidak semua anggota A ada satu yang kosong ke himpunan B. Sudah tahu bedanya? Dalam fungsi terdapat domain, kodomain, dan range. Dari diagram panah ini, himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Himpunan B
yang merupakan daerah kawan disebut dengan kodomain. Sedangkan anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut dengan hasil atau range fungsi. Dari diagram panah di atas dapat disimpulkan domain F adalah A, yaitu 1, 2, dan 3. Kodomain adalah B, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan range hasil fungsi adalah 2, 3, dan 4. Korespondensi 1. Suatu fungsi disebut korespondensi 1 jika setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Banyaknya korespondensi 1 yang mungkin antara himpunan A dengan B adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan n-1 dikali n. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya A, B, C. Banyaknya korespondensi 1 yang mungkin untuk himpunan A dan B adalah 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Hubungan relasi dengan fungsi. Secara sederhana, hubungan keduanya dapat dituliskan seperti berikut. Semua fungsi pasti relasi, namun tidak semua relasi merupakan fungsi. Contoh, ada 4 siswa yang bernama Sirwanto, Cahyo, Sony, dan Agung sedang membaca buku di perpustakaan yang menyediakan beberapa jenis buku: ilmiah, fiksi, non-fiksi, ensiklopedia, dan komik. Sirwanto dan Sony membaca buku non-fiksi, Cahyo asik membaca komik, dan Agung sedang serius membaca buku ilmiah. Jika A adalah himpunan siswa dan B adalah himpunan jenis buku, tulis himpunan A dan himpunan B dengan cara mendaftar anggotanya. Kita nyatakan dalam diagram panah. A himpunan siswa, berarti A anggotanya adalah Surwanto, Cahyo, Sony, Agung. Sedangkan B himpunan jenis buku, anggotanya ilmiah, fiksi, non-fiksi, dan ensiklopedia. Dalam diagram panah akan terlihat seperti berikut. Pertanyaan B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Ya, relasi tersebut merupakan fungsi karena semua anggota A terhubung dengan himpunan B. Pertanyaan C, tuliskan domain, kodomain, dan range. Domain berarti anggota asal, yaitu A, Sirwanto, Sony, Cahyo, Agung. Kodomain berarti daerah tujuan, yaitu B, ilmiah, fiksi, non-fiksi, ensiklopedia, dan komik. Range berarti daerah hasil fungsi, yaitu R sama dengan ilmiah, non-fiksi, komik. Karena ensiklopedia dan fiksi tidak termasuk dalam keempat hobi anggota A. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Sampai berjumpa di penjelasan selanjutnya. Dan terima kasih.